Presiden Prabowo Subianto kembali menghidupkan kembali wacana pemilihan kepala daerah tidak dipilih rakyat, melainkan dipilih DPRD. Ucapan tersebut kini menuai pro dan kontra. Usulan berawal ketika Presiden Prabowo merasa banyak biaya yang dikeluarkan untuk sebuah pilkada. Dalam pidatonya di HUT Golkar beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo mengatakan gelaran pilkada memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah. Menurut Prabowo, jika pilkada dipilih DPRD, maka akan lebih hemat anggaran. Sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah. Usulan tersebut menimbulkan pro dan kontra di publik. Seperti disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Dia menegaskan PDIP masih mengkaji usulan Presiden tersebut. Namun, Deddy mengatakan pada dasarnya PDIP ingin pemilihan langsung oleh masyarakat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga pernah berkomentar terkait pilkada yang dipilih oleh DPRD. Dalam tayangan YouTube-nya, Mahfud mengatakan akan banyak cukong beredar ketika pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD. Tahun reformasi aja ya. Ketika kita reformasi, Pak Dias Rasid dan kawan-kawan membuat undang-undang yang sangat bagus tentang hubungan pusat daerah. Sehingga daerah otonom sangat otonom, sehingga DPRD itu diberi kewenangan penuh. Yang dulu waktu Pak Harto tidak ada kewenangan penuh bagi DPRD. Sekarang dalam memilih kepala daerah, udah yang dipilih oleh daerah harus yang nomor 1 jadi. Kalau dulu Pak Harto kan interview nomor 1, yang dipilih nomor 3 atau nomor 2, atau kalau yang jadi nomor 1 itu sudah dikendaki Pak Harto, disepakati oleh DPRD. Itu dulu. Diubah oleh Pak Dias Rasid dengan sangat bagus. Sudahlah, ini kan otonomi daerah, DPRD aja yang milih. Apa yang terjadi? Jual beli suara di DPRD. Partai yang besar kalah telak di daerah karena anggota DPR partai itu dibayar oleh calon. Ya, ada sebuah partai anggota DPRD-nya itu 25, sebuah partai besar di Jawa Timur itu di PKB lah, punya 17 kursi. Kan menang mutlak kalau mau. Tapi kalah coba pada PKB, kalah dengan PAN di suatu tempat, di Sleman, di mana-mana. Jadi orang beli suara ke anggota DPRD sampai akhirnya masif sekali. Di tingkat gubernur pun orang sudah bicara harga kursi dan bayar, gitu kan? Lalu kita marah. Ini keliru nih, Undang-Undang nomor 22. Money politics sekarang terjadi lewat anggota DPRD. Tinggal siapa yang pegang di leadership menang. Lalu kita tahun 2004. Ya, itu tadi 1999. 2004 dibuat undang-undang baru dengan pemilihan langsung. Wah, hebat nih. Sekarang rakyat milih sendiri, nggak bisa orang nyogok DPRD. Gitu kan? Ternyata permainan uangnya lebih gila. Satu, bayar ke partai. Iya kan? Untuk dicalonkan oleh partai agar rakyat memilih. Yang kedua, eceran. Rakyatnya yang dibeli. Pakai gitu amplop itu. Amplop zaman Orde Baru muncul lagi. Itu yang disebut serangan fajar kan? Itu muncul lagi sesudah itu. Sehingga biaya makin mahal. Lalu orang pakai cukong-cukongan kan. Orang mau kepala daerah, satu harus korupsi. Sehingga saya pernah katakan, orang kalau sistem pemerintahan, sistem pilkadanya seperti ini, orang yang baik pun menjadi iblis. Saya bilang gitu kan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU melihat wacana tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan di Indonesia. Meski begitu, KPU akan tetap mematuhi aturan yang ditetapkan sesuai dengan mandat undang-undang yang berlaku.